Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan linear satu variabel. Selamat menyaksikan. Sistem persamaan linear satu variabel. Definisi sistem persamaan satu variabel yaitu sebuah kalimat terbuka yang dihubungkan menggunakan tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Bentuk umum dari PLSV yakni AX tambah B sama dengan 0. Contohnya, X tambah 5 sama dengan 8, 3A tambah 2 sama dengan 11, Y kurangi 4 sama dengan 6. Elemen dalam sistem persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ada kalimat terbuka yang merupakan suatu kalimat yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu ada variabel atau peubah yaitu lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang bisa diganti dengan sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Lalu ada konstanta yaitu lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Himpunan penyelesaian yaitu himpunan pengganti dari semua variabel-variabel kalimat terbuka sehingga menjadikan kalimat tersebut menjadi benar. Contohnya, X tambah 4 sama dengan 9 disebut kalimat terbuka. Nilai X disebut variabel sedangkan 4 dan 9 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Bagaimana bisa X sama dengan 5? Karena X ditambah 4 sama dengan 9. Maka X 4-nya dipindah ruaskan. 4 dipindah ruaskan karena asalnya positif menjadi negatif. Maka X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5. Lalu ada contoh berikutnya yaitu 11 kurangi Y sama dengan 8. Disebut dengan kalimat terbuka. Nilai Y disebut dengan variabel sedangkan 11 dan 8 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah Y sama dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sama dengan contoh pertama tadi. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu 9Z dikurangi 3 sama dengan 15. Disebut dengan kalimat terbuka. Nilai Z disebut dengan variabel sedangkan negatif 3 dan 15 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaian adalah Z sama dengan 2. Penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Yang pertama ada cara substitusi variabel dengan suatu bilangan. Suatu persamaan dapat diselesaikan dengan mengganti atau menyubstitusi variabelnya dengan suatu bilangan sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Contoh, X tambah 2 sama dengan 5. Dengan X adalah anggota bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli kan dimulai dari 1 ya. Jadi, kita coba satu-satu gitu. Jadi, kita coba untuk X sama dengan 1. Maka, X-nya diganti dengan 1. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 5. Merupakan kalimat yang salah karena 3 tidak sama dengan 5. Lalu, untuk X sama dengan 2, maka substitusikan 2. Lalu 2 ditambah 2 sama dengan 5 adalah kalimat yang salah karena 4 tidak sama dengan 5. Lalu untuk X sama dengan 3, maka X-nya diubah menjadi 3. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5 adalah kalimat yang benar karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3. Namun cara ini kurang efektif karena jika angkanya banyak maka akan menghabiskan waktu. Apabila telah diketahui X-nya baru bisa menggunakan metode substitusi. Lalu penyelesaian yang kedua ada menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Suatu persamaan dapat diselesaikan dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, X dikurangi 4 sama dengan 13 dengan X adalah anggota bilangan asli. Maka kedua ruas kita tambahkan 4 agar di ruas kiri merupakan X gitu. Jadi kan yang ditanyakannya X. Jadi X kurangi 4 ditambah 4 sama dengan 13 ditambah 4. Jadi kedua ruas ditambah 4. Maka di sini 4-nya habis karena negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Lalu di sini 13 ditambah 4 sama dengan 17. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan 17. Lalu metode yang ketiga ada mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Suatu persamaan dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/2 X sama dengan 28 dengan X adalah bilangan anggota asli. Nah, agar di ruas kiri hanya ada X saja, maka kedua ruas dikalikan 2. Jadi, 2 dikali 1/2X jadi X, dan 2 dikali 28 sama dengan 56. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan 56. Ada contoh soal. Diberikan persamaan satu variabel berikut ini, 10X ditambah 12 sama dengan 3X ditambah 33. Tentukan nilai dari 2X ditambah 5. Kita tulis dulu soalnya yang diketahuinya 10X ditambah 12 sama dengan 3X ditambah 33. Nah, maka kita kelompokkan dulu yang memiliki variabel sama. Jadi di ruas kiri merupakan yang memiliki variabel X. 3X pindah ruas ke kiri, asalnya positif menjadi negatif. Lalu di sini ada 33 dikelompokkan dengan konstanta juga. Di sini angka 12 kan positif. Dipindah ruaskan maka menjadi negatif. 10X dikurangi 3X sama dengan 7X. 33 dikurangi 12 sama dengan 21. Maka X kedua ruas dibagi dengan 7. Dibagi 7, maka X sama dengan 3. 7 dibagi 7 kan 1X. Lalu 21 dibagi 7 sama dengan 3, jadi X sama dengan 3. Lalu ada contoh soal berikutnya. Fitri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan dapat kembalian 2.500. Berapakah harga sebuah buku? Kita ubah ke dalam model matematika. Fitri membeli 5 buku. Kita samakan dengan X. Maka 5 buku itu disebut 5X sama dengan membayar 20.000. Dan dapat kembalian 2.500, berarti dikurangi kan 5X sama dengan 17.500. Karena 20.000 dikurangi 2.500 adalah 17.500. Lalu agar di ruas kiri hanya tersisa X, maka kedua ruas dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan X. 17.500 dibagi 5 sama dengan 3.500. Maka harga satu buku adalah 3.500. Lalu ada contoh soal yang ketiga. Nilai X untuk persamaan 4X ditambah 2/6 sama dengan 3 adalah, kita tulis kembali soalnya, 4X ditambah 2 dibagi 6 sama dengan 3. Agar di sini tidak ada penyebut, maka kedua ruas dikalikan dengan 6. Dikali 6 dikali 6. Maka ini bisa habis dibagi, tersisa 4X ditambah 2 sama dengan 3 dikali 6, 18. Agar di sini hanya tersisa variabel X, variabel 4X, maka kedua ruas dikurangi 2. Maka tersisa 4X, karena 2 dikurangi 2 sama dengan 0 kan? Sama dengan 18 kurangi 2 sama dengan 16. Maka
Agar di ruas kiri hanya tersisa X, maka kedua ruas dibagi 4. Maka 4 dibagi 4 habis, atau 4 dibagi 4 1, maka X sama dengan 4. 16 dibagi 4, 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 4. Di sini ada contoh soal keempat. Suatu persegi panjang di mana panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang 38 cm dan lebar sama dengan X cm, maka berapakah panjangnya? Nah, di sini kan diketahui keliling persegi panjang. Maka kita harus mengetahui rumus dari keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L. Di sini diketahui keliling persegi panjangnya 38. Maka kita tulis di sini 38. 2 panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya, dan lebarnya merupakan X. Kan begini ya model matematikanya. Panjangnya sama dengan 5 cm lebih dari lebarnya. Lebarnya itu merupakan X, jadi ditambah X. Lebarnya sama dengan X. Maka kita tulis di sini panjangnya 5 ditambah X ditambah 2X. L-nya kan X ya. Jadi 38 sama dengan, kita pakai cara seperti ini ya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 lalu ditambah 2 dikali X sama dengan 2X ditambah 2X. Maka kita kelompokkan dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. 38, 10 kita pindah ruas, asalnya positif menjadi negatif. Lalu di sini 2X ditambah 2X karena bisa dijumlahkan karena memiliki variabel sama, jadi kita tinggal jumlahkan yaitu 4X. 38 dikurangi 10 sama dengan 28 sama dengan 4X. Maka X, agar di ruas kanan hanya tersisa X, maka kedua ruas dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 4X dibagi 4 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan 7. X itu kan merupakan lebar. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan merupakan berapakah panjangnya. Maka kan ini panjangnya sama dengan 5 ditambah X. Maka X-nya kita tinggal substitusikan. X-nya sama dengan ini 5 ditambah X-nya sama dengan 7. Jadi tinggal dimasukkan saja 7. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka panjangnya merupakan 12 cm. Mungkin sekian materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.